Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika wa nahnu na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ayyuhal asatidah wal ustadzat wa talibat, barakallahu fikum fi umurikum wa razaqana al-ikhlas wal ulum al-mubarakah wal a'mal as-salihah wal istiqamah wa khairat dunya wal akhirah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia, nikmat, anugerah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita, sehingga di sore yang mubarak ini insyaallah kita dikumpulkan di taman-taman surga dunia dalam rangka untuk bersama menggali faedah-faedah dari ayat-ayat Allah maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan keikhlasan kita untuk mengambil faedah dari ayat-ayat Allah, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita langkahkan kaki kita dari tempat di mana kita beristirahat menuju rumah Allah, sehingga dengan niat yang tulus dan ikhlas Allah berikan predikat al-mujahid fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga apa yang kita lakukan menjadi timbangan kebaikan di akhirat yang tidak ada rahmat kecuali rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan orang-orang yang istiqamah meniti jalan beliau sampai yaumil qiyamah. Semoga kita dimudahkan untuk menghidupkan dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Karena di hari akhirat nanti tidak ada syafaat yang kita nanti kecuali adalah syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhat thalibat, barakallahu fikunna jami'an, razaqakunna al-ikhlas wal ulum al-mubarakah wal a'mal as-salihah wal istiqamah wa khairad dunya wal akhirah. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana hadis ini dinukil oleh beliau Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, seorang imam yang bermadhab Syafi'i, termaktub dalam kitab Al-Arba'in Nawawi, di mana di dalam hadis ini ada nasihat-nasihat yang indah untuk kehidupan kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Usikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat pada kita, "Usikum bi taqwallahi azza wa jalla." Aku wasiatkan pada kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada para sahabat, aku wasiatkan pada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Wasiat takwa adalah wasiat yang paling agung. Maka sungguh indah apa yang dikatakan oleh tabi'in jalil ketika memberikan makna tentang takwa ini. Maka beliau, seorang tabi'in yang mulia, Talaq bin Habib, mengatakan, "At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah." Bisa dilihat dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Ibnu Rajab Al-Hambali pada halaman yang ke-400. Maka takwa adalah engkau beramal, engkau melakukan amalan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Wa an tatruka maksiat Allah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah ala nuri min Allah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Takhafu iqab Allah, takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Di sini memberikan peringatan pada kita di mana dianjurkan bagi kita di saat kita melakukan ketaatan kepada Allah, dasarnya adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dan niatnya benar untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita meninggalkan kemaksiatan yang kita tergelincir ataupun kita melakukan di atas dasar cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dan karena takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang pertama bahwa wasiat takwa wasiat yang agung, wasiat yang mulia, dan juga dengan ketakwaan inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Maka disebutkan di dalam kitab Khalwat ila Sa'adah, langkah-langkah menuju kebahagiaan, pada halaman yang ke-8 sampai halaman yang ke-9 dikatakan, was-sa'adatu la tunala illa bi taqwallah bi
bi ta'atihi wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa bil bu'di 'anil ma'asi wasayyi'at. Ini nasihat yang indah dari beliau, muallif kitab Khatwat ila Sa'adah. Kebahagiaan tidak akan pernah didapatkan kecuali dengan kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan dan keburukan-keburukan. Di saat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mentaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah berikan hati bahagia, menunjukkan Allah sudah memberikan buahnya dalam kehidupan ini. Tatkala kita menjauhi kemaksiatan kepada Allah, menjauhi keburukan-keburukan yang dilarang di dalam ayat-ayat Allah maupun hadisnya, kemudian kita bahagia, berarti Allah langsung berikan kebahagiaan itu buahnya dalam kehidupan dunia ini. Maka sungguh indah perkataan seorang penyair di mana beliau mengatakan, walastu ara as-sa'adata jam'a malin walakinna at-taqiyya huwa as-sa'id fataqwallahi khairu zadi dhuhra wa indallahi lil atqiya'i mazid. Betapa indah apa yang beliau katakan. Aku tidak melihat bahwa kebahagiaan itu tertumpu pada mengumpulkan harta. Kita tidak memungkiri bahwa harta sebagai penopang menjadi kita bahagia, tapi bukan satu-satunya. Aku tidak melihat bahwasanya kebahagiaan itu tertumpu dengan mengumpulkan harta. Akan tapi orang yang bertakwalah orang yang bahagia. Maka takwa kepada Allah merupakan sebaik-baik bekal. Maka di sisi Allah orang-orang yang bertakwalah akan mendapatkan tambahan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Ayuhat talibat, barakallahu fi kunna jami'an, razaqakunna al-ikhlas wal ulum al-mubarakah wal a'mal as-salihah wal istiqamah wa khairat dunya wal akhirah. Kemudian nasihat beliau yang selanjutnya adalah wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Aku wasiatkan pada kalian untuk mendengar dan taat, sekalipun yang telah memerintah kalian adalah seorang budak. Ketika ada seorang budak yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk menjadi penguasa, maka nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika dipraktekkan akan memberikan sebuah kedamaian dan keindahan. Dan ini merupakan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka faedah yang bisa diambil dari kitab Ad-Durar As-Saniyah, yang pertama, wujubu as-sam'i wa ta'ah li ulatil umur ma lam ya'mur bi ma'siyatin li'anna an-nabiyya awsa bis-sam'i wa ta'ah lahu. Ya. Ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Wajibnya untuk mendengar dan taat kepada orang-orang yang mengurusi urusan kita, yaitu mereka para penguasa yang sah. Malam ya'muru, selagi mereka tidak memerintahkan bimaksiatin dengan kemaksiatan. Syaratnya apa? Selagi mereka tidak memerintahkan kemaksiatan kepada kita. Karena sesungguhnya Nabi SAW memberikan wasiat untuk kita mendengar dan taat kepada mereka para penguasa yang memerintah kebaikan pada kita. Dan ini kalau kita praktekkan di komunitas kita akan indah sekali. Ya. Dan ini merupakan adab
adab kita kepada orang-orang yang mengurusi urusan kita. Wa qad ja'at an-nusus al-katsirah min al-kitab wa sunnah tadullu 'ala dzalik. Maka sungguh telah datang nas-nas yang sangat banyak dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan tentang wajibnya untuk mendengar dan taat kepada penguasa yang mengurusi urusan kita selagi tidak memerintahkan keburukan, kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengurusi urusan kalian. Maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Katsir salah satu imam yang bermadhab Syafi'i, beliau memberikan penjelasan terkait dengan ayat ini. Wadzahiru wallahu a'lamu annaha 'amatun fi kulli ulil amri minal umara wal ulama. Perhatikan di sini. Di sini ada penjelasan bahwa ulil amri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-umara, para penguasa. Yang kedua adalah al-ulama, mereka para ulama. Maka selagi mereka para penguasa tidak memerintah kepada keburukan, tidak memerintah kepada kemaksiatan, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Begitu pula para ulama. Para ulama yang mereka memberikan fatwa, nasihat yang baik kepada umatnya, tidak mengajarkan kemaksiatan, tidak menyuruh kepada kemaksiatan, tidak menyuruh kepada dosa, maka kita sebagai talibul ilmi hendaknya untuk mentaati dan lakukan nasihat-nasihat yang baik dari mereka. Ayyuhat talibat, barakallahu fikunna jami'an, razaqakunna al-ikhlas wal ulum al-mubarakah wal a'mal as-salihah wal istiqamah wa khairad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kaidah ini ketika kita terapkan di sebuah pesantren, maka pesantren itu akan kondisinya indah, ayam, tenteram dan bahagia. Ketika pimpinan yayasan memerintahkan kebaikan kepada murid pesantren semuanya taat. Akhirnya disampaikan pula kepada semua jajarannya, mereka taat. Kemudian disampaikan pula kepada para santriwati atau santriwati, mereka taat. Maka ini akan ada sebuah ketenangan di dalam sebuah komunitas dan ini akan indah sekali. Maka ketika kita mempelajari adab-adab kita dalam kita belajar, ketika kita mendengar dan taat pada kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh orang-orang yang memberikan pengajaran kepada kita, mereka memikirkan tentang kita, maka subhanallah, Allahu Akbar, nanti kita akan mendapati keberkahan dari apa yang kita belajar. Apa yang dikatakan oleh beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala disebutkan di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim pada jilid yang kedua halaman 304. Wa fi sahihain 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari jalur sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, 'alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa ayyumara bi ma'siyatin fa idza amara bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ata. Ini kaidah dari kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana menyikapi kepada seorang pemimpin? Maka wajib bagi seorang muslim untuk mendengar
dan taat pada apa yang dia cintai, pada apa yang dia merasa benci, kecuali diperintah untuk melakukan kemaksiatan. Kalau ada seorang pemimpin memerintah untuk kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan taat. Tapi sekalipun kita tidak suka, sekalipun kita suka dengan apa yang diperintahkan oleh seorang pemimpin, wajib bagi kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mendengar dan taat. Ya, ini merupakan usul kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita ayuhat thalibat barakallahu fikunna jami'an, sedikit demi sedikit dari kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita praktekkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang menginginkan berada pada sikap wasatiyah ahli sunnah wal jamaah, sikap pertengahan ahli sunnah wal jamaah dari kelompok-kelompok yang menyimpang, kemudian kita enggan untuk melakukan nasihat-nasihat, dasar-dasar yang telah disampaikan oleh mereka para ahli sunnah wal jamaah. Maka sungguh indah seorang penyair mengatakan, kullun yadai waslan bilayla wa layla lam tuqirra bidah tarjun najata wa lan tasluk masalikaha fa inna sabinata la tajri al yabsi. Semua orang mengatakan dirinya punya hubungan dengan Laila. Semua orang mengatakan dirinya punya hubungan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi Laila tidak mengakuinya. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menjadikan orang-orang itu berada dalam barisan Ahlus Sunnah. Anda mengharapkan keselamatan, tapi Anda tidak mau berjalan di atas jalan-jalan keselamatan. Ketahuilah, sesungguhnya perahu tidak berjalan di atas daratan. Saat ini bantahan bagi orang yang mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan tapi dia enggan untuk berjalan di atas jalan-jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian nasihat dan perkataan beliau Rasulullah Muhammad SAW selanjutnya, fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Maka sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian akan melihat perpecahan yang banyak. Jadi masya Allah, Rasulullah SAW sebelum meninggal, Rasulullah SAW sebelum mengakhiri kehidupannya, beliau berikan nasihat petuah kepada para sahabatnya agar supaya mereka selamat dari perselisihan perpecahan yang akan mereka hadapi. Dan ini menunjukkan tanda-tanda kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Maka faedah yang diambil di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, duhuru ayatin min ayatin Nabi SAW, nampaknya tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah diberikan mukjizat, tahu sesuatu yang akan terjadi, pada Rasulullah SAW belum menghadapinya. Ini sebagai tanda-tanda dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Walladzina asu min ba'dihi min ashabihi ra'au ikhtilafan katsiran. Maka orang-orang yang mereka hidup setelah sepeninggal Nabi Muhammad SAW dari para sahabatnya, mereka melihat perpecahan yang banyak. Maka benarlah kata hadis Rasulullah SAW, benarlah kata Rasulullah SAW, wa inna hadhil billah sataftariku ala 73 tintani wa sab'una fil nar wa wahidah fil jannah wa hiya al-jamaah. Al-hadits rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama ini maksudnya agama apa ini? Agama Islam. Sesungguhnya agama Islam akan berpecah belah menjadi 73. Ini tidak bisa dielak, tidak bisa dipungkiri. Ini sudah sesuatu yang ternaskan di dalam hadis bahwa agama Islam
akan terpecah belah menjadi 73. Fintani wa sab'una finnar, 72 ada di dalam neraka. Tapi ingat-ingat, jangan sampai salah memahami ini, penting. 72 di dalam neraka ini tidak semuanya kekal, sesuai dengan dosa dan perbuatan dan penyimpangan mereka, kesalahan mereka. Ketika sampai mengeluarkan mereka dari Islam, maka khalidun finnar. Tapi kalau penyimpangan mereka tidak sampai keluar dari Islam, maka nanti sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jelas bahwa 72 berada di dalam neraka. Wa wahidah fil jannah, dan satu yang berada di dalam surga, wahiyal jamaah, yaitu ada jamaah. Apa yang dimaksud dengan jamaah ini? Maka disebutkan di dalam kitab Al-Khawadith wal Bidah, ya, pada halaman yang ke-22, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, innamal jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdah. Perhatikan di sini. Di sini nasihat yang sangat dalam untuk kita. Tidaklah boleh kita hanya mengatakan diri kita Ahlus Sunnah tanpa kita memperbaiki perjalanan kehidupan kita. Tatkala kita mengatakan diri kita sebagai ahlul haq tanpa memperbaiki diri kita, tidak. Tapi ini adalah nasihat untuk kita, bahwasanya al-jamaah adalah apa-apa yang mencocoki kebenaran sekalipun dalam kondisi sendirian. Ingat, siapapun dia, di pulau manapun dia, di pedalaman manapun dia, di perkotaan manapun dia, dimanapun dia berada, ketika dia berpegang dengan kebenaran ayat-ayat Allah, berpegang dengan hadis Rasulullah SAW, sekalipun sendirian, maka dia termasuk al-jamaah, termasuk satu yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang perlu kita renungi dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau kita diminta bersih dalam perjalanan kehidupan kita, dari kita lahir sampai sekarang, sampai umur 63, sampai umur 70 tahun, sampai umur 80 tahun kemudian tidak ada dosa dalam kehidupan kita, tidak mungkin. Pasti di dalam perjalanan kita ada kesalahan atau dosa, ada sesuatu yang kita lakukan dari kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Rasulullah sudah mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita, memperbaiki dari kesalahan-kesalahan kita, memperbaiki dari keyakinan-keyakinan kita yang menyimpang menuju keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnah yang sebenarnya. Karena ini yang akan menolong kita. Karena ini yang akan menolong kita. Maka dalam riwayat yang lain dikatakan, kulluhum finnar illa millatan wahidatan ma ana alaihi wa ashabi. Semua mereka berada di dalam neraka kecuali satu agama saja. Apa kata Rasulullah? Apa-apa yang saya di atasnya dan juga para sahabatnya. Perhatikan di sini. Kalau kita akan selamat, kalau kita ingin selamat, berarti jalannya Nabi, jalannya para sahabat, betul-betul kita begitu. Jalannya Nabi, jalannya para sahabat, betul-betul kita pelajari, betul-betul kita berusaha untuk kita amalkan, betul-betul kita berusaha untuk perjuangkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ayat Allah jelas. Dan nanti akan disebutkan di dalam kitab Fatwa ila Sa'adah betapa penyimpangan yang kita lakukan akan berujung kepada kesengsaraan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dari nasihat bagi siapa yang menyimpang jalannya Rasulullah, jalannya Nabi, jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, "Wa man yushaqiqir rasulah."
barang siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas sebuah petunjuk baginya, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan ternyata dia mengikuti jalannya bukan jalannya orang-orang yang beriman. Jadi maksudkan adalah para sahabat, nuwalli ma'aka, aku jerumuskan dia matawala yang dia telah berpaling, menyimpang, wa nuslihi, dan kami masukkan dia jahannam, ke neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Perhatikan di sini. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perpecahan umat. Kemudian nasihatnya sahabat Ibnu Mas'ud. Kemudian nasihatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 115. Betapa bahayanya ketika kita menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi golongan yang selamat yang dimasukkan ke dalam surga, yaitu al-jannah. Kita meminta kepada Allah agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kelompok-kelompok yang menyimpang sebagaimana al-Khawarij, sebagaimana al-Mu'tazilah, sebagaimana Ghulatul Murji'ah, sebagaimana al-Musabbihah, sebagaimana al-Mu'attilah, sebagaimana al-Qadariyah, sebagaimana al-Jabriyah, sebagaimana Asyiah Rafidhah. Ini kelompok-kelompok yang menyimpang yang sudah dibahas oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kenapa kita berlindung dari Khawarij? Karena mereka mengatakan orang yang berbuat dosa besar, kufur, kafir, dan dia berada di dalam neraka, kekal di dalam neraka. Perhatikan di sini. Kalau setiap orang berbuat dosa besar, dia kafir, keluar dari Islam, dan dia kekal di dalam neraka, siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa besar? Semua kita di dalam neraka. Maka ini adalah orang-orang yang gulu, orang-orang yang berlebihan di dalam menyikapi tentang dosa besar. Sedangkan mereka orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan orang yang berbuat dosa besar, dia di antara iman dan kufur. Endingnya adalah dia kekal di dalam neraka. Dan orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Al-Quran yang antum hafal, mereka orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Dan ini menjadi awal fitnah terjadinya di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal disiksa, dipenjara, dengan sebab di sana ada orang-orang Mu'tazilah yang mempengaruhi penguasa di saat itu. Tapi Masya Allah, Imam Ahmad bin Hanbal sekalipun punya ribuan umat, tapi berusaha untuk supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Beliau sabar menghadapinya sekalipun beliau disiksa. Tapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala tolong. Akhirnya di sana ada penguasa, berjalannya waktu, yang cinta dengan dakwahnya Imam Ahmad bin Hanbal, yang simpatik dengan dakwahnya yang dibawa oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, mengikuti jalannya para sahabat tabi'in yang mendahului mereka. Wa Ghulatul Murji'ah, mereka pentolan Murji'ah, orang yang ekstrim dalam masalah Murji'ah ini. Mereka mengatakan la yadurru ma'al iman dzanbun, dosa tidak bermasalah ketika bersamai dengan iman. Kemudian dia mengatakan orang yang berbuat dosa besar nanti akan tetap masuk surga dengan iman yang dia punyai. Adapun orang-orang musyabbihah, mereka adalah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Adapun orang-orang Mu'attilah, mereka yang menafikan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Adapun orang-orang Qadariyah, mereka orang-orang yang mengingkari takdir dan dalil-dalil tentang takdir. Adapun orang-orang Jabriyah, mereka adalah orang-orang yang merasa bahwa dirinya hidup dalam kehidupan dunia dipaksa sama Allah, bahwa dia tidak punya pilihan untuk melakukan pilihan-pilihannya dalam kehidupan dunia. Adapun Syiah Rafidhah, mereka adalah orang-orang yang mencaci para sahabat, mencaci sahabi
menghalalkan nikah mut'ah. Maka ini diantara kelompok-kelompok yang menyimpang, yang kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita selamat, kita menjadi orang-orang yang diperbaiki oleh Allah, menjadi al-jamaah yang mencocoki jalannya Rasulullah, para sahabat, tabi'in wa atba'u tabi'in. Kemudian nasihat yang selanjutnya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Setelah Rasulullah SAW menghabarkan akan terjadinya perselisihan, akan terjadinya perpecahan, akan terjadinya kelompok-kelompok yang banyak, maka Rasulullah SAW menjadi seorang pemimpin umat ini yang sangat bijaksana, diberikan obatnya supaya selamat. Jalani dua nasihat ini. Apa nasihatnya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Sunnah di sini bukan sunnah yang dikatakan oleh para ahli usul dan ahli fikih, ya, bukan itu yang dimaksudkan. Ya, di mana para usuliyun, para fuqaha mengatakan yang namanya sunnah itu adalah ma'amara bihi syari', ya, ma'amara bihi syari' amran ghairu jazim bihaitsu yuthabu fa'iluhu imtithalan wa la yu'aqabu tarikuhu. Bukan ini yang dimaksudkan. Ya, apa yang diperintahkan oleh pembuat syariat dengan perintah yang tidak hukumnya wajib, di mana kalau melakukan dikasih pahala, kalau meninggalkan tidak disiksa. Bukan pula sunnah yang dimaksudkan inda ulama'il muhadditsin. Bukan pula yang dimaksudkan adalah sunnah menurut yakni ulama ahli hadis. Kullu ma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin. Ya, bukan semua apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat yang bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sunnah di sini adalah sunnah menurut ulama ahli akidah, ulama akidah. Maka apa yang dimaksud dengan sunnah di sini? As-sunnah inda ulama'il aqidah bi annaha muwafaqatul kitabi wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi sawa'un fi umuril i'tiqadat awil ibadat awil muamalat awil akhlaq. Sunnah yang di sini yang dimaksudkan adalah mencocoki Al-Quran dan sunnah. Jadi kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah yang mencocoki Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yaitu khulafaur rasyidin, di dalam masalah-masalah keyakinan, dalam masalah-masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah akhlak. Ya. Dan gigitnya supaya gigit pakai gigi gerak. Kalau gigit pakai gigi depan itu kurang kenceng. Ya, coba antuna gigit tulang pakai gigi depan, mungkin gigi antuna yang lepas. Tapi kalau gigi pakai yang sini mungkin masih bisa kuat dan bisa mematahkan. Kalau giginya kuat kok ya. Nah, kemudian nasihat yang selanjutnya, ya, kenapa kita harus menghidupkan sunnah Rasulullah SAW? Ayuhat taliban. Kalau kita lihat, kalau kita baca-baca, kalau kita telah dalam kitab-kitab akidah, dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang ahlu sunnah wal jamaah, nanti kita akan melihat betapa perhatiannya ahlu sunnah wal jamaah untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Maka nasihat saya untuk saya pribadi dan juga antuna sekalian, apa sunnah yang sudah dipelajari yang Allah telah mudahkan untuk kita mengamalkannya, segera kita ambil.
segera kita ambil, segera kita amalkan. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kemudahan kita untuk istiqomah. Yang sederhana-sederhana, ya mungkin siwak, ya sholat sunnah rawatib, sholat lain walaupun tidak semuanya, sholat duha, sholat istikharah, puasa Senin dan Kamis, dan seterusnya, dan sunnah-sunnah yang lainnya. Dan juga ada sunnah yang kadang kelupaan ketika iftar. Apa itu? Sunnah ketika berada di majelis dengan betul-betul serius. Tapi alhamdulillah ini serius sekali. Ya, cuma jangan lupa, ya, harus pas ketika semua ustaz mengisi, antum harus sudah tembakau. Disebutkan dalam hadis Jibril, hadis yang kedua, yang sangat panjang, bagaimana malaikat Jibril memberikan teladan ketika sedang yakni bertanya tentang al-Islam wal iman wal ihsan. Bajunya Masya Allah, bagaimana adabnya. Nah, ini sunnah dihidupkan. Apa yang kita bisa? Tak bermodal, modal ikhlas, semangat, sungguh-sungguh sabar, selesai. Kemudian nasihat yang terakhir dari Rasulullah SAW adalah wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Berhati-hatilah kalian dengan perkara yang diada-adakan. Perhatikan. Pertama, berpegang teguh dengan sunnah, yaitu sunnah yang mencocoki Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya dalam masalah keyakinan, ibadah, muamalah dan akhlak. Yang kedua adalah supaya kita terjauhkan dari perselisihan, hati-hati waspada dengan perkara yang diada-adakan. Apa itu? Sebuah kebid'ahan. Maka dikatakan di sini Al-Imam Nawawi yang beliau bermadzhab Syafi'i dalam masalah ini, beliau tegas. Beliau mengambil hadis ini menunjukkan beliau tegas. Karena beliau menukil hadis ini berarti cara pandang beliau perkara yang diada-adakan yang menyelisih syariat adalah kebid'ahan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, maka sungguh kebid'ahan merupakan penyimpangan. Ya, paham di sini? Ya. Maka kita mempelajari tentang kebid'ahan, kita mengingatkan tentang kebid'ahan supaya kita terjauhkan dari perkara yang diadakan yang ini merupakan yakni senjata iblis untuk menggoda kita. Pertama, kalau kita tauhidnya tidak kuat, maka kita akan diganggu dengan kesyirikan, akan digoda dengan setan, dengan iblis, dengan kesyirikan. Tapi kalau kita kuat tauhidnya, dia akan berpindah dengan kebid'ahan. Kalau kita kuat berpegang teguh dengan sunnah, maka kita akan diganggu dengan bentuk-bentuk dosa besar. Tapi kalau kita kuat, nanti kita akan diganggu dengan dosa-dosa kecil. Kalau kita kuat, nanti kita akan diganggu dengan perkara-perkara yang mubah. Maka Allahu Akbar. Bagaimana mungkin kita berusaha menjadi ahli tauhid, ahli sunnah, ya, ahli taqwa, dan menjadi perkara-perkara yang sia-sia. Maka disebutkan di dalam kitab Al-Ittisam yang dinukil dalam kitab Usul Bidah, di mana kebid'ahan ini didefinisikan ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang namanya kebid'ahan itu adalah sebuah yakni ungkapan tentang jalan di dalam agama yang diada-adakan, yang menyelisih syariat, yang dilakukan tujuannya untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya saya tutup dengan nasihat yang indah bagi hati-hati yang lembut, ya, bagi hati-hati yang menginginkan jalan kelurusan, jalan keberkahan, di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, beliau mengatakan kullu syarrin fil alami mukhtassun bil 'abdi fasabahu mukhalafatur rasuli awil jahlu bima jaa bihi wa anna sa'adatal ibadi
fi ma'asihim wa ma'adihim bittiba'i risalah. Beliau Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, semua keburukan di alam semesta ini yang tertujukan kepada seorang hamba sebabnya adalah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak tahu dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bodoh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguhnya kebahagiaan seorang hamba dalam kehidupan mereka, dalam tempat kembali mereka di akhirat, dengan mengikuti risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadis yang ke-28 yang termaktub di dalam kitab yakni Al-Arba'in Nawawi, ya, dan di sana ada sarah yang ringkas Ad-Durar As-Saniyah bi Fawaidi Al-Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk hati kita, untuk perjalanan kehidupan kita. Semuanya adalah untuk benar-benar memperbaiki hati kita, bukan untuk yakni kita memberikan hukuman kepada orang lain, tetapi bagaimana kita memperbaiki diri kita untuk mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ada benarnya itulah semata-mata bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangannya kekurangan saya pribadi. Semoga Allah yang mengganti kekurangan saya dengan ilmu yang barokah, yang berbuah dengan amal saleh, yang berbuah dengan perjuangan-perjuangan untuk izzatul Islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.